Nama saya Adinda Samaniata Asyar dengan NIM 2005514. Saya Hasina Nur Iza dengan NIM 2006390. Nama saya Karyana Anggianti dengan NIM 26820. Nama saya Mary Clarissa Dwi Agustin dengan NIM 20138. Saya Zulfa Fauziah dengan NIM 2008143. Mempunyai nama lengkap Abu Al-Ali Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Ia dilahirkan pada bulan Safar di desa Afsana pada tahun 370 sampai 428 Hijriah atau 980 sampai 1037 Masehi di sebuah desa dekat dengan daerah Bukhara yang kini termasuk wilayah Uzbekistan pada masa sebuah dinasti Persia di Asia Tengah. Ibunya yang bernama Setareh berasal dari Bukhara dan ayahnya bernama Abdullah. Ia adalah seorang sarjana yang dihormati berasal dari Baklan yang kini dikenal sebagai wilayah Afghanistan, yaitu sebuah kota penting di masa pemerintahan dinasti Samaniyah. Abdullah sangat berhati-hati dalam mendidik anaknya Ibnu Sina di Bukhara. Sejak kecil, Ibnu Sina memang menunjukkan daya intelektualitas tinggi serta ingatan yang kuat. Maka bukan hal yang mengherankan jika ia mampu menyerap ilmu dengan lebih baik dibandingkan teman-teman sebayanya. Bahkan di usia muda ia telah mampu menyerap ilmu para gurunya. Dalam hal ini, guru-guru Ibnu Sina berasal dari berbagai kalangan. Sebagai contoh, ia belajar aritmatika dari seorang pedagang sayuran asal India di pasar. Hampir semua orang yang berpengetahuan luas didekati oleh Ibnu Sina dan ia belajar dari mereka semua. Pribadi Ibnu Sina sangatlah unik. Saat masih remaja, ia membaca buku metafisika yang ditulis oleh Aristoteles. Hanya saja, ia mengalami kesulitan untuk memahaminya meskipun telah membacanya sebanyak 40 kali dan sudah menghafalnya. Akhirnya, ia menemukan buku Al-Farabi yang mengulas tulisan tentang metafisika Aristoteles. Ia membelinya dari sebuah kios kecil. Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran pada usia 16 tahun. Tidak hanya belajar teori, ia juga mempraktikannya. Lalu Ibnu Sina pergi ke desa-desa untuk mengobati orang miskin dan tidak mampu, serta menjadi guru bagi anak-anak mereka. Dari pengalaman itulah, ia banyak menemukan metode dan obat-obatan baru. Ia memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas di usia 18 tahun. Di usia yang masih sangat muda tersebut, ia semakin bersemangat mempelajari berbagai bidang ilmu. Ketenaran Ibnu Sina sebagai dokter muda segera menyebar dengan cepat. Terlebih, ia merawat banyak pasien tanpa membayar sedikit pun. Mendengar ketenarannya, pada tahun 997, penguasa Samania yang bernama Nudua memanggil Ibnu Sina untuk mengobati penyakitnya. Kemudian, Ibnu Sina berhasil menyembuhkannya. Sebagai hadiah, Ibnu Sina diberi akses untuk membaca buku-buku di perpustakaan dinasti Samaniyah. Ketika itu, selain belajar otodidak, Ibnu Sina pun menulis, dan ia juga membantu ayahnya sebagai pengelola keuangan. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, ayahnya meninggal dunia. Dinasti Samaniyah kemudian hancur pada bulan Desember tahun 1004. Ibnu Sina memutuskan meninggalkan tanah kelahirannya dengan berjalan ke Urgench yang kini berada di Turkmenistan. Di sana, Ibnu Sina sempat diangkat menjadi pejabat di pemerintahan. Namun, karena hanya mendapatkan bayaran yang tidak seberapa, ia melepas jabatannya dan kembali mengembara ke berbagai tempat. Ia berjalan melewati Nishapur dan Merv sampai ke perbatasan Khurasan demi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Suatu ketika, Ibnu Sina sampai di Tabaristan. Ia diterima oleh Qobus, penguasa setempat, sebagai pencari suaka. Namun tak lama kemudian, yakni pada tahun 1012, Qobus mati kelaparan akibat ulah pemberontak. Ibnu Sina sendiri pada waktu itu dilanda penyakit yang cukup parah. Akhirnya, ia mengembara lagi ke Goran yang merupakan daerah di dekat Laut
Kaspia. Di sana, Ibnu Sina bertemu dengan seorang teman yang baik hati. Teman itu membelikan sebuah hunian sekaligus membangunkan lembaga pendidikan untuk Ibnu Sina. Di tempat itu, Ibnu Sina memberi kuliah logika dan astronomi. Di sana pula ia menulis sebagian dari Qanun fi al-Tib. Tak lama setelah itu, Ibnu Sina kembali mengembara hingga menetap di Rey, yang kini menjadi bagian dari kota Teheran, Iran. Di sana, ia disambut oleh Majd ad-Daulah, anak terakhir dari Bupati Rey. Sekitar 30 karya pendek Ibnu Sina ditulis di kota tersebut. Namun, tidak lama setelah itu terjadi permusuhan antara Bupati Rey dengan putra keduanya yang bernama Sam al-Daulah. Hal ini memaksa Ibnu Sina meninggalkan Rey dan mengembara lagi hingga ke Qazvin dan menetap di sana. Lalu, Ibnu Sina meneruskan pengembaraannya lagi hingga ke selatan Hamadan. Ia memutuskan tinggal di tempat yang sudah dikuasai oleh Sam al-Daulah tersebut. Di sana, ia menjadi pelayan sebuah keluarga kaya. Namun, penguasa setempat mendengar kedatangannya. Ia pun dipanggil untuk diangkat sebagai petugas medis dan kemudian menjabat pemerintah. Namun, Ibnu Sina banyak diserang oleh para ilmuwan lain dan masyarakat umum karena pemikirannya yang dianggap ortodoks. Pada akhirnya, penguasa memutuskan untuk mengusir Ibnu Sina. Pada masa genting tersebut, Ibnu Sina masih setia menulis dan mengajar pada malam hari secara diam-diam. Karena keuangannya yang semakin menipis, Ibnu Sina menulis surat kepada Abu Ja'far, penguasa Isfahan, untuk menawarkan jasa. Lalu, penguasa Hamadan mengetahui korespondensi ini dan menemukan tempat persembunyian dari Ibnu Sina. Kemudian, ia disekap dan dijebloskan ke penjara pada tahun 1024. Ketika perang usai, Ibnu Sina dikeluarkan dari penjara dan ditunjuk kembali oleh penguasa Hamadan. Kemudian, Ibnu Sina melarikan diri dari Hamadan menuju Isfahan. Di tempat itulah, Ibnu Sina disebut secara terhormat oleh penguasa setempat. Menjelang akhir hayatnya, Ibnu Sina menjadi pelayan penguasa Kakuyid yang bernama Muhammad bin Rustam Dushmanziyar. Di sana, ia diangkat sebagai dokter umum, penasihat sastra dan sains, bahkan sering diikutkan dalam kampanye-kampanye politik. Suatu ketika, Ibnu Sina diangkat sebagai panglima militer Isfahan dalam perang melawan Hamadan. Ia ditangkap oleh tentara Hamadan dan dipukuli secara sadis sampai tidak sadarkan diri. Pada saat itu, penyakitnya kambuh di tengah-tengah yang sakitnya parah. Kemudian, Ibnu Sina melepaskan jabatan resimen militer dan kembali ke Hamadan dalam kondisinya yang sakit keras. Ibnu Sina sulit mencari tempat tinggal karena dibenci oleh penguasa Hamadan dan teman-temannya. Menyarankan agar ia kembali mengambil sikap moderat agar bisa diterima oleh orang-orang istana. Namun, ia menolak dengan tegas saat sakitnya sudah mati. Ibnu Sina memberikan semua harta bendanya kepada kaum miskin, dan kemudian ajal benar-benar menjemputnya pada bulan Juni tahun 1037. Ia dimakamkan di Hamadan, Iran, dan meskipun umurnya hanya 58 tahun, kontribusi Ibnu Sina bagi perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi sangat tidak ternilai. Karya-karya Ibnu Sina. Ia adalah dokter di dunia barat dan ia seorang filsuf, ilmuwan, dan kehidupannya merupakan perjuangan yang bisa diteladani masyarakat awam. Ia hidup pada periode ketika dunia muslim sedang mengalami perubahan pesat dan kegelisahan jiwanya tidak dapat memberikan kemerdekaan dan kedamaian yang diperlukan oleh kesibukan pekerjaan intelektual besar seperti yang dikerjakannya. Ia penyusun ensiklopedia terbesar abad pertengahan, seorang jenius yang meninggalkan jejak-jejak yang tak ternilai di berbagai cabang ilmu pengetahuan. Karyanya meliputi logika, kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, geometri, etika,
politik, tafsir, kesusastraan, dan musik. Konon, ia mampu menulis rata-rata 50 halaman per hari, dan selama hidupnya tidak kurang dari 238 buku dan risalah. Karya-karya tulisnya yang dikerjakan di Bukhara pada usia 21 tahun, kemudian dilanjutkan di Rai Hamadan dan Isfahan. Karya utamanya di bidang filsafat, Asy-Syifa dan An-Najat. Ia juga merampungkan karyanya tentang etika dan Al-Maghis, yang kemudian ditambah dengan 10 bab. Ia menulis risalah tentang geometri, ilmu hisab, dan musik. Ia mengemukakan hal baru dalam ilmu hisab dan menyangkal sejumlah teori yang dibuat oleh Euclid. Ia menulis 2 buku tentang zoologi dan botani selama perjalanannya ke Nishapur. Di Isfahan, ia menulis Danis Namai Alai, kitab Al-Insaf, dan karya-karya tentang kesusastraan dan leksiografi. Karya raksasanya, Al-Qanun fi Al-Tib, terkenal dalam bahasa Latin sebagai Canon, merupakan puncak dan mahakarya sistematisasi Arab. Ensiklopedia kedokteran ini ditulis dalam 5 jilid, memuat 760 obat-obatan. Di samping kedokteran umum, obat-obatan sederhana Ibnu Sina memiliki peranan yang menonjol dalam bidang kedokteran dan berbagai cabangnya. Ia telah melakukan penelitian yang besar dan menambahkan penemuan penting yang diabadikan oleh sejarah kedokteran. Karya filosofisnya yang terkemuka ialah kitab Asy-Syifa Al-Najjar atau Penyelamat dan Perintah-Perintah. Kitab Asy-Syifa yang mengandung pengetahuan tak terhingga tentang logika, fisika, dan metafisika, mempunyai pengaruh luas terhadap filsafat Barat dan Timur. Karya-karya Ibnu Sina yang terkenal ialah 1. Asy-Syifa. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting dan terbesar dari Ibnu Sina, dan terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan filsafat atau ketuhanan. Buku tersebut mempunyai beberapa naskah yang terbesar di berbagai perpustakaan di Barat dan di Timur. Bagian ketuhanan dan fisika pernah dicetak dengan cetakan batu di Teheran. Pada tahun 1956 Masehi, Lembaga Keilmuan Cekoslovakia di Praha menerbitkan pasal ke-6 dari bagian fisika yang khusus menangani ilmu jiwa, dengan terjemahannya ke dalam bahasa Perancis di bawah asuhan Jean Pecach. Bagian logika diterbitkan di Kairo pada tahun 1954 Masehi dengan nama Burhan di bawah asuhan Dr. Abdurrahman Badawi. 2. An-Najat. Buku ini merupakan ringkasan buku Asy-Syifa dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanun dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. 3. Al-Isyarat wa Tanbiyat. Buku ini adalah buku terakhir yang paling baik dan pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 Masehi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. 4. Al-Hikmat Al-Masyriqiyah. Buku ini banyak dibicarakan orang karena memuat bagian logika. Ada yang mengatakan bahwa isi buku tersebut mengenai tasawuf, tetapi menurut Carlos Nalino berisi filsafat timur sebagian imbang dari filsafat barat. 5. Al-Qanun atau Canon of Medicine, menurut penyebutan orang-orang barat. Buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan pernah menjadi buku standar Universitas Eropa sampai akhir abad 17 Masehi. Buku tersebut pernah diterbitkan di Roma pada tahun 1593 Masehi dan di India pada tahun 1323 Hijriah.